Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang dimana kami di sini akan mempresentasikan tentang uji Chi-square yang beranggotakan Yopi Puji Naurin, Ana Nadia Nur Apipah, Sakila Eka Putri, dan Dwi Diana Rizda. Selamat menyaksikan teman-teman. Tahukah apa yang dinamakan uji Chi-square? Dalam uji Pearson Chi-square, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, contoh kasus uji, dan uji Pearson menggunakan SPSS. Definisi uji Pearson Chi-square. Uji Pearson Chi-square digunakan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom, di mana variabel baris dan kolom berskala nominal. Jadi, akan diketahui apakah ada hubungan signifikan atau tidak antara variabel baris dan kolom. Uji square ini merupakan uji untuk mengetahui apakah hasil penelitian kita akan sama dengan kenyataan atau harapan atau tidak. Dan uji ini akan menentukan apakah uji yang kita lakukan berhasil atau tidak. Syarat uji Chi-square. Uji Chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana uji Chi-square dapat digunakan, yaitu tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau F0 sebesar 0. Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Yang berikutnya yaitu fungsi dari uji Chi-square. Adapun kegunaan dari uji Chi-square yaitu yang pertama, ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test. Yang kedua, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, atau homogeneity test. Dan yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data atau goodness of fit test. Contoh dari kasus uji Pearson Chi-square. Seorang peneliti ingin menguji Chi-square tentang hubungan sikap seseorang akan merek telepon seluler terhadap pendapatan per bulan. Jadi, akan dianalisis apakah ada perbedaan sikap akan merek telepon seluler jika dilihat dari pendapatan per bulan. Dapat kita lihat pada tabel, yaitu ada sikap dan pendapatan. Keterangannya, sikap 1 sama dengan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Dengan pendapatan per bulan, 1 sama dengan kurang dari 1 juta, 2 1 juta sampai 2 juta, 3 2 juta sampai 3 juta, dan 4 lebih dari 3 juta. Dengan prasyarat, uji Pearson Chi-square adalah data variabel berjenis normal atau bisa ordinal, tetapi tidak diukur tingkatannya. Uji normalitas data penelitian dengan Chi-square. Sebaran data dikatakan baik adalah jika data tersebut berdistribusi normal, dan untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal atau tidak, kita dapat menggunakan uji Chi-square, yaitu dihitung dengan rumus di bawah ini. X kuadrat sama dengan sigma dalam kurung O kurangi E kuadrat per E, di mana X kuadrat sama dengan nilai X kuadrat, O sama dengan nilai observasi, dan E sama dengan nilai harapan. Setelah nilai Chi-square didapat, maka nilai Chi-square itu akan dibandingkan dengan nilai Chi-square tabel dengan alfa 5% dan dB sama dengan B kurangi 1. Jika XH kuadrat kurang dari XT kuadrat, maka data tersebut dikatakan data normal. Langkah-langkah analisis uji Chi-square di SPSS 25. Buka program SPSS dengan klik Start, kemudian All Program, kemudian buka IBM SPSS Statistik, dan kemudian buka IBM SPSS Statistik 25. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut ini. Lalu pada halaman SPSS 25, klik variable view, maka akan terbuka halaman variable view seperti di bawah ini. Langkah ketiga, selanjutnya pada kolom name di baris pertama ketik sikap,
Yang kedua, label di baris ketik sikap terhadap merek telepon seluler. Kemudian values, buatlah value yaitu sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Masukkan value satu persatu dengan klik add untuk menampakkan value selanjutnya. Lalu setelah semua kolom value terisi, kemudian klik OK. Selanjutnya, pada kolom figur, pilih nominal. Langkah selanjutnya yaitu pada kolom yang pertama name, di baris kedua ketik pendapatan, kemudian yang kedua label, di baris kedua ketik pendapatan per bulan. Yang ketiga, values, buatlah value yaitu 1 kurang dari 1 juta, yang kedua 1 juta sampai 2 juta, yang ketiga 2 juta sampai 3 juta, yang keempat lebih dari 3 juta. Kemudian masukkan value satu persatu dengan klik add untuk menambahkan value selanjutnya. Yang keempat, setelah semua value dimasukkan, kemudian klik OK. Kemudian untuk kolom lainnya bisa diabaikan. Setelah klik OK, maka tampilannya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, masuk ke halaman data view dengan klik data view. Setelah klik data view, maka akan terbuka ke halaman data view. Kemudian isikan data satu persatu pada variabel sikap dan pendapatan. Contohnya bisa dilihat di atas gambar berikut. Kemudian setelah itu klik analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian close tab untuk melakukan analisis statistika non-parametrik yaitu dengan menggunakan uji chi-square. Setelah itu akan terbuka kotak dialog seperti berikut ini. Kemudian masukkan variabel sikap terhadap merek telepon seluler ke kotak rows atau S dan variabel pendapatan per bulan ke kotak kolom atau S dengan klik tanda panas sehingga kedua variabel tersebut akan masuk ke kotak rows, row, dan kolom seperti pada tampilan berikut. Setelah itu, klik statistik dan klik OK. Setelah itu, klik OK dan hasil outputnya menjadi sebagai berikut. Setelah itu, ada penjelasan hasil output SPSS. Yang pertama, output cash processing summary. Untuk data sikap terhadap merek telepon seluler yang valid berjumlah 20 dan tidak ada data yang hilang atau missing dengan persentase 100%. Yang kedua, ada output sikap terhadap merek telepon seluler dibagi pendapatan per bulan cross tabulation. Dari output data dapat dilihat bahwa yang memiliki sikap netral dengan pendapatan kurang dari 1 juta sebanyak 0, untuk pendapatan 1-2 juta sebanyak 2 orang, untuk pendapatan 2-3 juta sebanyak 1 orang, dan untuk pendapatan di atas 3 juta sebanyak 1 orang, dan seterusnya untuk sikap setuju dan sangat setuju. Yang ketiga ada output chi-square test. Uji chi-square dimaksudkan untuk menguji hubungan antara variabel baris dan kolom. Dalam hal ini antara variabel sikap terhadap merek telepon seluler dengan tingkat pendapatan per bulan. Adapun langkah-langkah pengujian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis HO, tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. HA, ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan. Yang kedua, menentukan chi-square hitung. Dari output didapat nilai persen chi-square hitung adalah 2,944. Yang ketiga, menentukan chi-square table. Chi-square table dapat dilihat pada tabel statistik chi-square pada signifikansi 0,05, DF sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikali jumlah kolom dikurangi 1 sama dengan 3 dikurangi 1 dikali 4 kurangi 1. Kemudian sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6. Hasil diperoleh untuk chi-square table adalah 12,592 yang bisa dilihat pada lampiran tabel. Yang keempat, kriteria pengujian. Jika nilai chi-square hitung kurang chi-square table maka HO diterima. Jika nilai chi-square hitung lebih chi-square table maka HO ditolak.
Yang kelima, berdasarkan signifikansi, jika signifikansi lebih 0,05 maka HO diterima. Jika signifikansi kurang 0,05 maka HO ditolak. Yang keenam, membuat kesimpulan. Karena chi-square hitung kurang chi-square table 2,944 dan signifikansi lebih 0,05, 0,816 lebih 0,05 maka HO diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara sikap terhadap merek telepon seluler dengan pendapatan per bulan.